Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Terima kasih, Ibu Bapak dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu prakata dari Kepala SD Negeri Sabrangor Surakarta kepada yang terhormat Ibu Marji Astuti SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, SDN Sabrangor luar biasa, mantap tenang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat membersamai Bapak Ibu CGP angkatan 11 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu hari ini ada workshop pengimbasan aksi nyata budaya positif. Alhamdulillah, selalu rasa syukur yang tak terhingga yang harus saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan perasaan yang campur aduk, mengharu biru, saya selalu sangat amat senang, sangat amat senang melihat Bapak Ibu guru yang muda dengan semangat dan penuh dedikasi melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, jadi ada rasa yang tidak bisa saya ungkapkan sebagai yang pertama tentu saja yang dituakan di SD Negeri Sabrangor, kemudian juga sebagai seniorita ya, atau yang tua, harus ngakoni tua kok ya, sebagai yang sudah banyak makan kalender, bukan makan asam garam ya, kalau makan asam garam kan pengalaman. Selalu ada rasa syukur yang tak terhingga, di mana inisiatif-inisiatif ini timbul dari yang muda. Harapannya adalah seperti itu. Kita sebagai yang tua sudah harus mengurangi porsi kita untuk hal-hal dalam upaya tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetap semangat membersamai, tetapi berikanlah
peluang kepada yang muda. Yang muda harus mau berkarya. Yang tua harus juga berkarya. Tetapi porsinya memang karena mungkin faktor U dan sebagainya, sehingga mungkin tidak secepat kilat yang muda-muda. Untuk itu saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sabranglor yang pertama mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua, terutama dan terkhusus kepada Bapak Ibu guru CGP yang tahun ini di SD Negeri Sabranglor ada 5 orang, sehingga luar biasa dapat melaksanakan kolaborasi sehingga harapan kita bahwa dengan makin banyaknya guru penggerak yang ada di SD negeri kita, meskipun kita bukan sekolah penggerak, tetapi kelantangan pergerakan kita tidak akan kalah dengan SD penggerak di seluruh kota Surakarta. Jadi itu yang pertama, terima kasih sekali atas semuanya, atas kerjasamanya, atas inspirasinya kepada kami, atas loyalitasnya. Mudah-mudahan itu menular seperti jargon dari guru penggerak. Pertama kali adalah tergerak dulu. Tergerak itu diri sendiri, kemudian bergerak. Bergerak itu sedikit mungkin atau sebanyak mungkin action, kemudian baru menggerakkan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa untuk guru-guru SD Negeri Sabranglor, baik yang sudah senior maupun yang masih baru dalam tahap penjajakan untuk menjadi senior, tentu kita berharap tidak usah ada yang menggerakkan, tetapi marilah kita bergerak bersama-sama. Oke Bapak Ibu? Iya. Kemudian selanjutnya tentu saya sebagai yang dituakan di sini juga mengharap kepada semua Bapak Ibu yang tahun ini belum bisa menjadi seperti berlima calon guru penggerak. Masih calon gini? Masih gitu? Masih sampai nanti Desember mudah-mudahan. Sudah ada sinyal bahwa akan ada guru penggerak angkatan 12, karenanya angkatan ke-11 dengan tidak membatasi umur. Maka CGP seperti Pak Sarnato, calon guru pensiun, itu juga masih bisa dan punya peluang untuk menjadi guru penggerak. Maka ya Bapak tepuk saja, tidak usah terus di video, sudah luapkan. Kalau mau bertepuk saja, itu jadi ya. Monggo nanti di tahun yang akan datang tentu saja harapan saya ini sudah ada 5 CGP dan 1 PP. Harapan saya banyak CGP yang bermunculan dari SD Negeri Sabranglor, karena untuk tahun ini tidak ada batasan umur untuk mendaftar sebagai CGP. Sampai saat ini kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan CGP itu sudah sangat bersambungan dengan apa peraturan atau regulasi yang ada di dinas. Misalnya kepala sekolah untuk saat ini, sampai saat ini saya tidak tahu nanti kalau ada peraturan atau regulasi yang baru. Sampai saat ini untuk kepala sekolah juga harus melalui guru penggerak. Pengawas sekolah juga harus melalui
guru penggerak. Tetapi harapan kita bahwa menjadi guru penggerak itu tidak melulu aku pengen jadi kepala sekolah. Itu harapan saya. Jangan, kalau harapannya seperti itu lebih baik tidak usah. Harapan saya bahwa penjenengan-penjenengan itu menjadi guru penggerak adalah nanti tentu saja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa mengubah pola-pola pikir lama yang sudah kadaluarsa, mengubah sesuatu yang konvensional, yang masih tradisional, yang masih kolot seperti zaman saya, itu mudah-mudahan dirombak oleh guru penggerak sehingga betul-betul bahwa harapan dari pemerintah untuk sedikit mengimbangi, sedikit baru sedikit, mudah-mudahan nanti tetap banyak ya kalau sudah banyak, keberhasilan pendidikan di luar negeri itu cepat tercapai. Sebenarnya memilih yang untuk perencanaan dan sebagainya itu kan dipilih yang warnanya, dipilih yang warnanya, yang akan ditingkatkan itu yang warnanya iya merah atau kuning. Nah ini hijau kabeh ya sudah, pilih salah satu karena kita kan hijau semua ya, jadi ini salah satunya budaya positif yang akan kita uncai, kemudian akan kita dalami manfaatnya apa, kemudian akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di pembelajaran maupun untuk siswa. Mudah-mudahan setahun ini dengan adanya Bapak Ibu guru penggerak, kemudian kita juga sudah merencanakan banyak kegiatan di RHK, di penilaian kinerja guru dan perilaku kerja, maka mudah-mudahan 1 tahun yang akan datang di tahun 2020 ini berarti 24-25 ya, nanti di 2025-26 mudah-mudahan semuanya sudah berubah, terutama yang budaya positif. Budaya positif itu kita terapkan dari hal-hal yang kecil dulu, Bapak Ibu. Misalnya masuk di kelas, ya masuk di kelas ini yang simpel, tapi kadang memang tidak, kalau tidak berganti nanti masih jam 2 begitu ya, tapi kadang itu ada suatu peristiwa yang kadang tidak kita nyana, itu menjadi satu bumerang bagi kita. Aku mau randang main kelas sehingga anaknya terjadi seperti itu, kadang seperti itu. Jadi itu monggo ini dulu PR kita ya, budaya positif untuk tepat waktu masuk ke kelas semuanya, apalagi dari guru penggerak, apapun itu tinggal dulu. Kalau sudah bel waktunya kalau gitu literasi kan mungkin hanya saatnya jam pertama dimulai, sudah langsung saja tak untuk siap mengajar, gaskan, jangan ditunda-tunda 5 menit jangan ya Dik ya, kan seperti itu. Jangan ya Dik ya, untuk tidak masuk ke kelas dengan tepat waktu. Ayo kita buat konten seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak hanya guru penggerak tetapi semuanya ya. Itu monggo budaya positif yang menjadi PR buat kita, karena memang ada peristiwa yang luput dari penglihatan kita saat 3 atau 5 menit itu. Kadang bocai dan sebagainya, bocai padu, bocai itu luput dari penglihatan hanya dalam waktu yang 5 menit.
Itu saja Bapak Ibu, tetapi untuk kesemuanya saya tadi sudah matur dan tidak akan saya lupakan untuk tetap mengucapkan rasa syukur yang luar biasa karena mendapatkan Bapak Ibu guru, mendapatkan putra putri cantik dan ganteng seperti Bapak Ibu guru. Betul, saya ungkapkan dari hati saya yang paling dalam. Kadang memang ada sesuatu yang jenenge mbok itu kadang nyemang punten ngeleke nggih enggak apa-apa nggih ngeleke kadang kan mungkin maji ya, dan saya sudah seperti ini tapi namanya mbok itu inginnya semuanya menjadi perfect dan sempurna, namanya manusia atau ras terkuat di muka bumi. Ras terkuat di muka bumi itu siapa? Mama ya. Mama ya, berdiri sejak 1912 terus ngadep terus kok ya sih. Tidak sampai. Mohon nanti dikat kalau mungkin tidak nyambung dengan apa namanya ya, kalau mungkin tidak nyambung dengan apa yang punya harapan, tapi ini sekaligus mungkin ungkapan isi hati saya. Betul, ada beberapa yang perlu saya apa namanya utarakan sedikit, tetapi yang lain banyaknya apa? Banyaknya guru di sini adalah guru hebat, guru luar biasa, guru tergerak, guru bergerak, tidak usah digerakkan. Jadi kalau jargon saya tergerak, bergerak, tidak usah digerakkan. Merasa menggerakkan, ya. Kalau menggerakkan kadang suka loh, menggerakkan sosok nenek, tergerak dan bergerak itu kan sudah dari dalam diri sendiri. Bukti dari dedikasi dan loyalitas dari Bapak Ibu itu adalah saya diberi waktu berapa menit ini? Kok mau cek saya? Cakap aja. Iya, saya diberi waktu berapa menit. Ya, jadi itu harapan saya, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam hanya ucapan terima kasih, matur nuwun kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan saya, baik di rumah maupun di sini adalah putra putri yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Putri semua, Bu Nurul itu ya putri saya. Ya Bu Nurul, ya itu nggak apa-apa ya. Itu sekali lagi selamat berjuang untuk semuanya, selamat berjuang untuk calon guru penggerak, selamat tergerak dan bergerak untuk Bapak Ibu semua. Bukti sudah banyak, prestasi sudah kita dapat. Tentu harapan kita yang baik-baik tetap kita pertahankan, yang masih kurang kita lengkapi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, selamat berjuang sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus melimpahkan ridhonya kepada kita semua dengan harapan bahwa kita adalah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan proses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiki tiki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah SD Negeri Sabrang Lor. Saya memperkenalkan diri, nama Faisal Pramudito dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surakarta. Baik, rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu topik dari budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu guru semuanya perlu diketahui bahwa kami di Guru Penggerak itu untuk mempelajari budaya positif ini kurang lebih 2 minggu. Ya, 2 minggu itu fokus setiap hari belajar tentang budaya positif. Kemudian kita sampaikan kepada panjenengan semua kurang lebih waktunya 1 sampai dengan 2 jam saja. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru semuanya atas kerawahannya, atas kehadirannya dan kesabarannya dalam mengikuti kegiatan hari ini. Terus kemudian pertama-tama saya buka dengan ini, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kalau kita lihat ada kata-kata yang namanya kata-kata guru itu menuntun. Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu guru di sini menuntun itu apa artinya? Menuntun, menggandeng, membimbing, mendampingi, ya seperti itu ya. Jadi bisa diibaratkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti menanam padi. Ya, murid sebagai padinya atau biji padinya, kemudian sekolah ini sebagai sawahnya, dan guru, petani itu sebagai guru. Nah, jadi kalau sawahnya sudah baik, nah tentu posisinya kita sebagai guru adalah sebagai petani, ya, mengawal tumbuhnya anak didik kita, ya, dan anak didik itu sendiri sudah mempunyai kodratnya, ya, dari cita-citanya, ya, takdir hidupnya itu sudah miliknya sendiri. Kita hanya menuntun lakunya, memperbaiki lakunya, menyingkirkan hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Terus kemudian jadi maksudnya apa? Seumpama anak-anak nanti saat dewasa menjadi dokter itu jadi dokter yang baik, jadi dokter yang sosial, jadi dokter yang tidak sombong. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu guru semuanya di sini? Budaya positif adalah budaya, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, paradigma perubahan belajar. Pernyataannya yaitu bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Ya, yang bisa dilakukan yaitu dengan menyediakan lingkungan yang aman, nyaman bagi siswa sehingga mereka mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Selanjutnya, Bapak Ibu guru semuanya, ciri budaya positif, yaitu ciri budaya positif itu yang pertama adalah jelas, dan yang kedua yaitu terdapat teori kontrol. Nah, di sini kita lihat perubahan paradigma belajar. Ya,
yang sebelah kiri di dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah makna, yang yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi maknanya disiplin itu sendiri di lingkungan kita, di masyarakat kita itu telah terjadi perubahan makna. Kemudian kecenderungan umumnya adalah yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, pada kenyataannya disiplin itu artinya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan yang bersifat positif pada manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu manusia, yaitu di sini yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal, yaitu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, jadi menghindari terkena hukuman, menghindari masalah, nah seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yaitu motivasi dari dalam diri atau motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentunya yang dimaksud di sini yang baik adalah yaitu motivasi dari internal, dari dalam diri. Kemudian motivasi perilaku manusia, penjelasannya yaitu yang baik adalah motivasi internal, yaitu yang tadi sudah disebutkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan diri kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini tujuan disiplin positif adalah agar menghindari hukuman, dan yang perlu dihindari yaitu memberikan hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Jadi untuk menekan motivasi eksternal, ya. Jadi yang kita utamakan yaitu agar murid itu memiliki motivasi internal atau dalam dirinya sendiri. Kemudian di sini teori tentang hukuman dan konsekuensi, bahwa hukuman dan konsekuensi itu adalah berbeda. Ya. Kalau hukuman itu diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan, atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Nah, ini teori tentang hukuman. Kemudian apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Nah, di sini ada tabel tentang hukuman, perbedaan hukuman dan disiplin. Ya, di sini disiplin ada dua macam, yaitu berupa konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini bisa dilihat bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, kemudian korban murid pelaku itu akan tersakiti. Kemudian juga di situ juga bisa terjadi adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian yang terjadi adalah anak akan membenci peraturan. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi hukuman itu mengakibatkan sesuatu yang negatif. Kemudian berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi itu diterapkan, maka yang terjadi adalah mengakibatkan hal yang positif. Nah, contohnya seperti ini. Kita dari pernyataan-pernyataan ini mana yang termasuk dalam konsekuensi atau mana yang termasuk dalam hukuman? Yang pertanyaan pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Rekan-rekan semuanya silahkan ditebak dulu, nanti kita bahas jawabannya di selanjutnya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk apa menurut Bapak Ibu guru semuanya? Ya, ditahan dulu. Konsekuensi ya, konsekuensi atau hukuman nanti dicek di jawaban selanjutnya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, kemudian yang bawah itu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini jadi jawabannya ya, seperti yang Bapak Ibu guru sampaikan tadi bahwa nomor 1 termasuk hukuman, betul. Kemudian nomor 2 konsekuensi. Kemudian nomor 4 itu juga konsekuensi. Nah, itu bisa diartikan seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya topik selanjutnya tentang budaya positif, yaitu Bapak Ibu guru semuanya tentang kebutuhan manusia. Beberapa teori tentang kebutuhan manusia pengertiannya yaitu yang pertama menurut ensiklopedia kebutuhan manusia tahun 2005 bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang baik, barang atau jasa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan manusia adalah suatu hal yang harus dipenuhi manusia untuk bertahan hidup ataupun untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Selanjutnya di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia kita sebagai manusia, sebagai termasuk anak didik kita, itu yang maknanya di sini adalah realitas atau kebutuhan yang setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia dan kebutuhannya. Jadi setiap manusia itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kebutuhan hidupnya. Selanjutnya di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu cinta kasih, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan dan survival. Nah, survival. Selanjutnya 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, sandang, kemudian pangan, papan atau rumah ya. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman, tentram, dan damai. Selanjutnya kebutuhan manusia yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang
dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhannya ini meliputi hubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, kemudian teman kerja, kemudian juga organisasi dan komunitas. Kebutuhan manusia yang ketiga yaitu kebutuhan atas penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini maknanya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kemudian menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, kebutuhan ini meliputi merasa dianggap berharga, kemudian bisa membuat pencapaian, keberhasilan, kompeten, kemudian dan diakui. Lanjut. Terus yang keempat, kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan kebebasan, yaitu bebas untuk melakukan pilihan, membuat keputusan. Ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang menarik. Lanjut. Kebutuhan yang kelima yaitu tentang kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan yaitu untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, untuk anak-anak kebutuhan kesenangan ini cukup tinggi karena anak-anak itu dunianya adalah dunia bermain. Kemudian menikmati apa yang mereka lakukan, kemudian anak-anak itu sangat berkonsentrasi dengan apa yang mereka senangi. Kalau mereka sedang senang, dia akan konsentrasinya akan sangat tinggi, apalagi dalam hal bermain. Ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada sebuah kasus Ibu Ria, seorang guru di SD Permais itu bingung menghadapi salah satu muridnya bernama Agus. Nah, beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kalau kita sebagai guru menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Ria, itu apa yang akan kita lakukan? Nah, kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal itu? Silakan Bapak, salah satu Bapak Ibu guru bisa menyampaikan pendapatnya. Baik. Nah, setelah dianalisa, kemudian dalam konteks penerapan disiplin positif, ternyata Ibu Ria itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus dulu. Ya, untuk tindakan itu untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang Agus usahakan atau sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, bisa jadi Agus itu lapar karena orang tuanya tidak membawakan makanan. Kemudian bisa jadi karena mencari perhatian pada temannya. Ya. Yang ketiga bisa jadi karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut atas perbuatannya dan bisa mengendalikan temannya untuk menuruti keinginannya. Yang keempat, Agus bisa jadi juga merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Nah, di sini faktor kebebasan, kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang kelima yaitu bisa jadi juga Agus itu hanya iseng. Nah, iseng kemudian dia menikmati ekspresi yang muncul dari temannya. Ini di sini adalah faktor pemenuhan kesenangan atau fun. Nah, ternyata seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah
pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau keyakinan intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti peraturan. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, ada sebuah pertanyaan pemantik. Nah, apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas merupakan suatu hal yang sama? Berikan alasannya. Ya, di sini saya beri kesempatan lagi untuk Bapak Ibu Guru untuk menjawab ini pertanyaan ini. Ya, cukup. Dan ternyata Bapak Ibu Guru bahwa terdapat perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas merupakan hal yang berbeda. Oke. Alasannya adalah kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, ya, sehingga siswa merasa kurang memiliki dari peraturan tersebut. Kemudian yang nomor 2 yaitu keyakinan kelas itu biasanya dibuat bersama antara guru dan siswa sehingga tumbuh rasa memiliki. Dengan demikian, karena rasa memiliki tersebut sehingga siswa dan guru bisa mudah untuk menerapkan. Nah, seperti itu. Jadi yang keyakinan kelas itu hal yang baik daripada sekedar peraturan kelas. Ya, di sini ada keyakinan kelas, yaitu di situ ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas yang akhirnya menciptakan peraturan kelas. Jadi ini ada prosesnya dalam pembuatannya, membuat peraturan kelas. Ya, sekarang kita mencoba untuk mempraktikkan membuat keyakinan kelas. Sudah ada contohnya dari kelas 4C. Silakan disebut langsung yang slide-nya dari 4C coba. Terus ini. Nah, ini adalah dari kelas 4C yang dalam proses membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini mereka secara demokratis menuliskan pemikirannya tentang kelas yang mereka impikan, kemudian hasilnya nanti berupa keyakinan kelas. Coba di back, nah, lagi di back di sebelumnya, mundur ke sana ke depan. ya, ke depan, terus lagi depan, maju next itu maju, back itu mundur ya. Nah, ini jadi tata urutan dalam membuat keyakinan kelas itu diawali dengan berdiskusi, ya, untuk memunculkan hal-hal yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kemudian biasanya anak-anak itu nanti kalimatnya bermacam-macam. Ada kalimat yang berupa kalimat negatif. Nah, kemudian yang kedua, kalimat-kalimat tadi diubah menjadi sebuah kalimat positif. Nah, kemudian yang ketiga itu mensarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau menafsirkan atau memaknai peraturan tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Lanjut. Nah, seperti ini contohnya, kalimat
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini setelah diubah menjadi kalimat positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal itu diubah menjadi kata yang dimaknai dengan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu setelah diubah menjadi kalimat positif menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, seperti itu dan seterusnya. Lanjut dulu. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang kita sampai pada topik selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, kalau membicarakan penerapan disiplin di sekolah, itu kita perlu merenungi dan meninjau kembali dan mengintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin kita di kelas selama ini. Nah, kemudian introspeksinya seperti ini. Apakah yang dilakukan kita selama ini sudah efektif untuk memerdekakan dan memandirikan peserta didik kita? Kemudian apakah malah justru hasilnya adalah sesuatu yang negatif, perubahan sikap yang tidak baik? Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya lanjut dulu, next one. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, seperti ini pernyataan tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, ini nanti silakan dilihat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jawab di sebelah kanan dari pernyataan-pernyataan di sebelah kiri itu termasuk dalam posisi kontrol mana? Apakah sebagai manajer atau sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai pembuat merasa bersalah? Nah, seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kira-kira apa Bapak Ibu guru? Maksudnya termasuk apa? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu. Coba dilihat dulu. Nah, selanjutnya. Nah, ini ternyata nomor 1 itu saya kecewa sekali dengan kamu itu posisi kontrol dulu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu masuk dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Terus kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru, itu termasuk sebagai teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu termasuk dalam kontrol sebagai manajer. Nah, ini dalam tabel posisi kontrol ini bisa dilihat bahwa antara memberi hukuman dan memberikan beberapa posisi kontrol dulu itu dapat menghasilkan identitas gagal dan juga dapat menghasilkan identitas berhasil atau sukses. Nah, yang menjadikan identitas gagal itu adalah posisi sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian yang menghasilkan identitas berhasil atau sukses adalah posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lanjut rekan-rekan. Nah, masuk ke materi intinya yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, apa yang dimaksud segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Kemudian juga membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau menurut saya segitiga restitusi ini penggabungan unsur-unsur budaya positif sebelumnya, yaitu kita pertama harus memiliki keyakinan kelas dulu, ya. Kemudian juga memposisikan diri dalam kontrol positif sebagai apa tadi yang terbaik, sebagai manajer. Nah itu nanti disatukan dalam kegiatan restitusi itu. Lanjut, Bu. Nah, urutan segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah yang di bawah ini, yaitu urutannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini nanti hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, lanjut. Untuk yang pertama tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ini contoh kalimat-kalimatnya bisa seperti ini. Ya, yang pertama yaitu contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi memang kita tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru dulu juga pernah berbuat salah, ya, seperti itu. Jadi untuk menstabilkan identitas. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian kalau Pak Guru itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusinya, seperti itu. Kemudian seumpama anak-anak itu mempertahankan keyakinannya, kemudian dia melakukan kesalahan, contohnya mempertahankan apa yang dia miliki, kemudian dia terjadilah akhirnya temannya cedera, nah, seperti itu contohnya kamu berhak merasa begitu karena mempertahankan sesuatu, nah seperti itu. Nah selanjutnya tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah kita bisa memberikan pernyataan kepada murid, contohnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, agar anak terpancing untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini hubungannya tadi dengan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Nah, ini contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi keyakinan-keyakinan positif apa yang universal apa yang kita percaya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi juga menghubungkan dengan kita juga Bapak Ibu Guru perlu tahu nilai-nilai kebajikan universal tadi perlu diingat juga. Jadi ini adalah terakhir itu tapi topik-topik yang di depan itu digabungkan menjadi kegiatan restitusi. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Terus setelah ini akan saya sampaikan beberapa kasus ya, kasus restitusi itu seperti apa. Contohnya ada anak berkelahi ya di lapangan, kemudian mengakibatkan ini kancing bajunya lepas. Nah, tiga kancing baju lepas. Kemudian yang karena ada yang kancing bajunya lepas, kemudian dia berusaha karena merasa miliknya rusak, kemudian ya mempertahankan diri. Kemudian, nah seperti itu solusinya bagaimana? Bagaimana guru memposisikan sebagai manajer. Terus kemudian bagaimana pelakunya yang merusak baju itu bisa menyelesaikan problemnya. Ya, contohnya mungkin bisa juga dengan memperbaiki kancing bajunya sampai selesai sampai baik, kemudian meminta maaf. Itu prosesnya harus dikawal oleh Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah ini kasus yang pertama, ini
yang kemarin saya simulasikan di SD Sabrang, yaitu ada seorang murid dalam pelajaran PJOK itu tidak membawa baju olahraga. Ini masalah klasikal ya Bapak Ibu di sekolah. Terus juga biasanya itu tidak hanya 1 kali tapi 2 kali bahkan 3 kali. Ya, terus kemudian padahal PJOK itu dalam praktiknya memerlukan pakaian khusus. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua ini, kasus yang kedua ini yang kita simulasikan kemarin bahwa ada murid itu sebelum waktu pelaksanaan sholat itu dalam pelaksananya tidak segera siap, jadi berisik. Sholat sudah mulai masih berisik, tidak segera siap. Nah itu tentu akan mengganggu pelaksanaan ibadah tersebut. Nah, monggo lanjut. Ya. Nah ini yang saya demonstrasikan kemarin dengan proses segitiga restitusi. Nanti banter nanti Pak. Nanti setelah ini Bapak Ibu kita mencoba mensimulasikan. Jadi ada soal, terus bagaimana nanti Bapak Ibu guru ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru. Nah, ya, tak boleh, kata Pak Faisal. Ya, kamu tidak membawa baju olahraga. Ya, kalau Pak dulu kita sudah 2 kali ya. Ya, 2 kali, betul. Ya, nanti setelah pelajaran PJOK kita ngobrol ya, ketemu Pak Guru ya. Oke? Ya, terima kasih. Silakan kembali dulu ke tempatmu. Aleno, apa kabarmu hari ini? Baik ya. Baik. Nanti kan kamu hasil awal sudah ketemu Pak. Awal dari setelah PJOK. Baik. Cukup Bu. Ya itu contohnya seperti ini. Jadi kita tidak langsung menghakiminya di depan umum. Jadi kita ajak dulu anak itu untuk secara privat ya, untuk bertemu dengan kita. Kemudian menanyakan tadi, menstabilkan situasinya dia. Kemudian menanyakan prosesnya setelah menstabilkan, terus memastikan kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sehingga anak itu nanti akan menyampaikan sendiri apa solusi dari permasalahannya. Jadi memunculkan intrinsiknya, ya, jadi motivasi dari dalam dirinya. Ya, demikian Bapak Ibu. Setelah ini kita coba untuk simulasi sebentar dan mohon nanti ada soal Bapak Ibu bisa pelajari sebentar saja untuk mempelajari bagaimana memposisikan menjadi murid dan bagaimana memposisikan menjadi guru. Ya, monggo. Monggo selanjutnya untuk mempelajari. Ini sakit dilepas dulu Pak, staplersnya Pak. Staplersnya bisa dilepas dulu. Ya, monggo. Posisinya kasusnya ya A, B, C, G ada 3 kasus. Seperti itu. Dibuka dulu Pak. Ya, staplersnya silakan dibuka dulu, dijadikan 2. Sampai dulu. Coba kita perbaikan dulu. Jadi itu ada beberapa kasus, ada murid yang waktunya piket, jadwalnya piket, belum melaksanakan tugasnya sudah melarikan diri, itu ada. Terus ini lebih kak kasih lagi kak itu di sini itu yang paling penting itu lagi dua Terus ada itu masalah klasikal juga, ada murid nilainya jelek, ya, ada murid nilainya baik. Nah yang baik itu mengejek
murid yang nilainya jelek. Nah, kemudian murid yang nilainya jelek itu menangis, sedih, nah seperti itu. Itu jenengan Bapak Ibu guru sebagai seorang guru bagaimana memberikan bantuan restitusi kepada murid tersebut. Setelah dipahami nanti bisa bermain peran. Ada dua sudut pandang begitu dari kertas yang berbeda, ada sebagai murid dan ada sebagai guru, beda ini intinya, tapi kalau dipraktekkan akan menjadi sama. Coba Bu, ini tentang apa? Nanti prakteknya saya sebagai guru bisa langsung menanyakan seakan-akan memanggil murid tersebut. Dan langsung ngobrol Pak, seperti berbicara. Ya, saling komunikasi. Karena mendukung beli seseorang kan pentingnya sebagai guru. Karena kalau Amira itu nangis gara-gara alim dengan merestitusi alim. Saya ketemu Amira, saya ketemu Amira itu nangis. Jadi pas kita masalah drama Korea. Saya bertanya tadi. Dulu mengetahui ada masalah bahwa Amira itu gara-gara Ali. Menstabilkan situasi dulu. Gimana kabarnya? Ya Bu Guru. Ada apa Bu Guru? Begini Bu Guru, tadi kan ulangan Bu Guru. Amira itu saya tanya, Mira kamu dapat berapa? Aku dapat 60. Amin. Oh 60. Bagus saya masih 90. 60. Saya 90 Bu Guru. Apa itu juga termasuk mengejek ya Bu Guru? Ya Bu Guru. Nanti kasihan si Amira. Ya, Bu. Kamu nilainya bagus, itu nggak jangan mengolok-olok si Amira itu. Ya Bu Guru. Kasihan Amiranya ya. Kamu nanti kamu harus minta maaf ke Amira supaya Amira nanti tidak sakit. Kamu jangan nangis. Kamu jangan nangis. Saya menyesal Bu Guru telah mengolok-olok teman saya Amira Bu Guru. Saya sangat menyesal. Nanti saya akan meminta maaf pada Amira Bu Guru. Jangan bilang lagi ya. Ya udah sekarang kamu Maaf ya Bu Guru.
Mohon untuk kasus yang kedua Bapak Ibu. Rasa. Itu ngelotek. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo absensi udah raiso. Absen dulu. Nanti tuh sih semua peli. Ibu guru, saya. Nah, apa kabar hari ini nak? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, sehat. Alhamdulillah. Kamu tahu Gunawan panggil di sini? Ya Bu Guru, Kenapa? tapi saya selalu bisa ngerti. Padahal kamu hari itu pikir. Ya, Kenapa nggak pikir? bosan Bu, tiap hari pikat. Padahal kamu tahu. Kamu kenapa? Kau sampai nggak pikir itu padahal itu perbuatan yang tidak baik, ya kan? Ya, tapi kan udah banyak. Bosan Bu, tiap hari bersih-bersih. Selesai. Tapi kadang-kadang kamu juga pikir sesuai dengan harinya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Alasan kamu apa? Pengen pulang cepat. Aduh. Kenapa mau cepat? Ya ini tadi kan juga pulang cepat. Ya kan? Untuk suaranya habis. Ya malah terus. Jadi alasan kamu itu, ya kamu tahu bahwa pikir itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan. Makanya tidak boleh lagi diulangi. Ya Bu Guru, Janji, ya bisa. ya Bu Guru, saya berjanji tidak mengulangi Boleh aku malu nangis. Kalau gitu, besok lagi. Ayo Mbak Dek, karena aku Mbak Dek. Berarti kayak kelas yang harus ya sudah kita sepakati dulu. Itu apa? Coba. Harus melaksanakan piket sesuai jadwal. pinter sekali. Berarti lain kali hal tersebut tidak boleh diulangi. Ya Bu Guru, sekali saja. Maafkan Ciko ya Bu ya. Lain kali boleh. Iya. Aku nih lapor ngeyel, aku murid ngeyel. Wow. Sementara demikian dulu dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.